Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Sayyidina Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Gisaslah pembunuh ayah kami atas kejahatan pemuda ini." Sayyidina Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Si pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Umar bin Khattab. Pemuda lusuh itu kemudian memulai cerita. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk sesuatu urusan muamalah, untuk keselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik si laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh dia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah hak Allah atasnya," timpal yang lain. Sayyidina Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda saleh. Lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena hilaf, kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Sayyidina Umar. "Maaf Amirul Mukminin," kedua pemuda masih dengan mata menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridha jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Sayyidina Umar semakin bimbang di hatinya. Telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah qisas atasku. Aku ridha dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk diqisas." "Mana bisa begitu," ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang, pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Sayyidina Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Sayyidina Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang yang beriman."
Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi berkata. Umar marah, "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya kepadanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Sayyidina Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua, orang yang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba, orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda. Dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisasan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh bangkit kembali, jatuh lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Sayyidina Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan napas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Sayyidina Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Demi Allah," ujar Umar menenangkan dan memberinya minum. "Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang?" tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi satria penepat janji," jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Sayyidina Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Lalu kau Salman mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal?" Kemudian Salman menjawab, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, "Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang tersentak kaget. "Kalian," ujar Umar, "apa maksudnya ini? Mengapa kalian?" Umar semakin haru. Kemudian kedua pemuda itu menjawab dengan membahana, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya." Allahu Akbar, teriak hadirin. Percayalah, tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Masya Allah, saya bangga menjadi muslimin bersama kita satria-satria muslim yang memuliakan al-Islam dengan pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Beginilah layaknya contoh umat Islam yang sebenarnya, bukan malah saling menghujat satu sama yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.